Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue di sini guys. Di hari Senin ini, tepatnya di awal bulan ya guys, di tanggal 2 Februari 2026 ya guys, gue masih melanjutkan game Harvest Moon Back to Nature yang dimana minggu lalunya tuh gue jelasin dulu sedikit ya. Di hari Seninnya gue upload tuh membeli domba. Ya itu domba dan syukurnya gue tidak lupa memberi makannya. Jadi dombanya sehat sampai saat ini ya guys. Ya terus di hari Jumatnya tuh kemarin minggu lalu juga gue tuh upload ada panen kentang atau potato ya guys. Iya betul sekali. Potato tuh gue panen sebanyak 21 unit ya kalau nggak salah ya. Ya berhasil gue jual seharga 1.680 kalau nggak salah guys. Ya pokoknya nggak sampai 1.700 deh, tapi 1.600 nyampe gitu ya, kalau 1.680-an ya. Itu kalian bisa cek aja episodenya, ada di sebelum ini, dua episode sebelum ini ya guys. Itu di hari Senin Jumatnya. Oke, gue jelasin Senin ini 2 Februari ini gue masih melanjutkan ya. Di sini tuh kebetulan sekali guys, dari gamenya itu ada di tanggal 11, yaitu ada ulang tahunnya Kakek Saibara. Kemarin di terakhir udah gue spill ya, meskipun dengan buru-buru kemarin ya, karena gue lupa banget dan ingat di detik-detik terakhir kemarin. Dia itu kakek Saibara, dia itu kakeknya dari Grey yang dia itu memiliki toko pandai besi ya guys. Dan sepertinya juga hari ini ada panen lobak ya sepertinya. Jadi gue bawa aja deh bibit lobaknya nih keluar ya guys, untuk jaga-jaga aja. Karena menurut perhitungan tuh hari ini panen gitu. Iya panen lobak ya, tapi nggak tahu juga, kita coba lihat nanti aja ya. Nah gue baca dulu sedikit tentang kakek Saibara ya. Tunggu, kakek Saibara tuh sebelah mana ya? Ini Sasas tuh, oh sebelah sini nih ya, ini dia. Oke, gue baca sedikit ya. Dia adalah pandai besi yang bekerja di bengkel Saibara. Dia agak keras terhadap cucunya Grey karena dia berpendapat hal itu bisa membuat Grey bekerja lebih baik. Dan tempat untuk menemukannya, tempat untuk menemui kakek Saibara ya guys, gue kasih tahu nih, dia selalu ada di rumah dan bengkelnya. Ya, ada di pandai besi, di toko pandai besi itu ya. Lalu di pukul berapa ya, ini jam 10 malam sampai jam 4 pagi dia ada di bengkelnya, atau mungkin 10 pagi kali ya. Iya kayaknya salah deh nih. Jadi mungkin jam 10 pagi sampai jam 4 sore dia ada di bengkelnya dan bisa kita untuk memesan barang atau apapun itulah ya. Ya pokoknya karena gue tuh di kakek Saibara udah selesai semua guys, untuk gunting terus pemeras susu sapi juga udah semua gue beli, dan alat-alat pun udah selesai gue tingkatkan ke level maksimum gitu guys. Ya jadi udah aman lah, udah nggak ada lagi ya. Ya terus kakek Saibara tuh jam setengah 8 malam sampai jam 10 malam dia ada di penginapan, setelah itu pulang. Ya dan dia itu sangat suka menerima biji guys, kakek Saibara ini ya. Jadi sepertinya sebelum menuju kakek Saibaranya, gue akan menggali tambang dulu deh di tambang yang ya satu-satunya tambang yang tidak, yang bisa kita masukin mau kapanpun musimnya, yaitu yang dekat apa tuh, dekat pemandian air panas dan juga air terjun. Di situ aja titiknya guys. Kalau yang di kaki Bukit Mother Hill tuh hanya bisa kita datangi selama musim winter saja guys. Itu bedanya ya. Terus dia ini, kakek Saibara ini tidak suka perhiasan, hasil alam dan juga bunga guys. Ya itu aja peristiwanya, ada dari Grey katanya guys. Ya pokoknya ini kakek Saibara yang sangat tegas terhadap cucunya, tapi ramah juga terhadap beberapa semua warga ya guys. Dia hanya tegas terhadap cucunya aja ya. Iya ya, dia anggap dengan ketegasannya tersebut dia bisa apa ya, istilahnya mendidik cucunya mungkin ya guys. Iya gue nggak tahu ya, istilahnya mendidik aja sih. Oke ya, itu aja di sih guys. Hari ini gue rencananya akan panen lobak sepertinya. Kalau enggak ya mungkin ulang tahun saja. Jadi akan ada panen lobak dan juga ulang tahunnya kakek Saibara di hari Senin ini guys. Iya. Oke ya, itu aja sih. Sekarang gue akan nyiram dulu ini ya. Apa kol udah gue siram, dan sepertinya kol di dalam ini kalau nggak salah tanggal 29 atau 28 ya gue pertama nanam kol ini ya, bibitnya ya kalau nggak salah. Tapi nggak tahu juga, kita nanti lihat aja. Kalaupun betul tanggal 29 atau 28 pasti udah mulai panen tanggal 14 atau 13 sih menurut gue sih. Antara 13 dan 14 tuh pasti kol yang di dalam hothouse sudah mulai panen. Sedangkan yang di luar
itu ada kemungkinan panennya tanggal 16-an, dan panen keduanya kemungkinan tidak akan keburu. Sepertinya gimana ya, apa gue coba tanam aja guys tanggal 13. Kalau tanggal 13 gue yakin tanggal 30 atau 29 musim spring tuh pasti udah bisa panen tuh, apa, kol, bibit kol. Ya gimana baiknya, mungkin ya bisa tanggal 13 deh, nanti gue akan coba tanam. Gue akan tanam di mungkin di petak yang kosong sebelahnya guys ya, karena di situ pasti gue akan coba tanam apa ya yang kosong ya, pokoknya yang kurang-kurang gue akan coba tanam. Cuman untuk kol, karena itu panen yang di situ, yang di petak yang sekarang gue pakai hanya bisa sekali panen, jadi gue akan coba di petak sebelahnya untuk menanam di tanggal 13 atau 14-an mungkin guys ya. Semoga aja keburu sih waktunya ya, karena hanya 14 hari sih. Iya 14 hari. Iya ya itu deh, pokoknya gue akan coba buat rencana itu ya guys. Oke, ini gue udah jadikan spaghetti egg semua. Tadi barusan juga di kandang sapi udah selesai gue jadikan keju 4 ya. Satu gue biasa jadikan milk biasa aja, tidak gue buat menjadi keju gitu guys ya. Iya seperti itu. Oke, sekarang udah selesai deh, kita keluar lagi ya untuk membuat telur ini menjadi spaghetti eggs ya guys, seperti biasa yang untuk gue berikan kepada Popuri ya. Oke, kita jadikan dulu spaghetti eggs dan ambil rebung untuk menggalinya nanti deh setelah ngambil barang-barang dari dekat rumahnya Gods. Itu siapa tuh penebang kayu tuh guys, Gods ya kalau nggak salah ya. Gue suka kebalik tuh antara Gods dan juga Zack. Oh iya, Zack itu suka ngambil barang, Gods itu penebang kayu, berarti betul guys. Nanti setelah dari area rumah Gods, baru deh gue akan coba menggali tambang untuk hadiah kakek Saibara ya. Oke, tadi sayangnya telurnya gue kebuang guys. Sayangnya nggak, berarti Popuri gue akan kasih coba madu atau apa deh yang ada ya. Ya karena tadi telurnya nggak, tanpa sengaja gue buang. Untungnya guys gue membawa cangkul, iya kan. Kalau tidak berabe ini, harus balik lagi ke rumah, keluar lagi ya. Untungnya gue ada dalam tas deh cangkulnya guys. Oke, sekarang kita coba gali ya guys. Oh, masih jam 8, kakek Saibara dari jam 10 tadi ya, udah kasih tahu waktunya ya. Ya sekitar jam 10 deh kita coba menuju kakek Saibara. Oke, kita coba gali guys. Kira-kira dapat apa nih? Oh, dapat uang di sini tuh 10 gold. Dapat lagi guys. Ini apa nih? Wow, dapat 4 tas ya. 5 malah. Oh, ini cukup guys. Ini tuh biji copper ore ya. Copper ore ini menurut gue cukup sih, karena kakek Saibara ini pokoknya sukanya biji guys, mau biji apapun itu. Apalagi gue berikan biji Mr. Lee itu yang biru ya kan, sebagai hadiahnya, pasti dia sangat suka sekali. Ini pun gue yakin dia suka sih kakek Saibara. Oke, sekarang gue coba siram-siram dulu ya. Nah itu oleh kalian lihat tuh udah ada putih-putih untuk lobak, tandanya udah panen semua untuk lobak ya. Oke, gue akan coba siram dulu berhubung. Tunggu, mana nih? Itu tadi masih dari cangkul. Sorry guys, belum gue ganti ya. Oke, sekarang kita ganti menggunakan alat penyiraman ya. Kita selesaikan sedikit aja dulu ya. Nanti sambung lagi setelah pulang dari apa tuh, Pandai Besi ya. Setelah pulang dari rumahnya kakek Saibara ya guys. Ya sepertinya di sana rumah dan tempat kerja juga sih, karena di dalam ruangan yang belum kayaknya udah bisa gue masukin karena udah deket ya. Itu tuh kalau nggak salah di situ ada tempat tidur kalau nggak salah guys. Gue nggak tahu juga sih, lupa juga. Terus sekalian kita lihat lagi ya. Udah lama juga nggak ke kakek Saibara karena ya alat yang gue perlukan sudah gue punya semua, jadi sudah tidak ada lagi keperluan untuk menuju Pandai Besi ya guys. Untuk alat-alat udah semua juga ditingkatkan, jadi semuanya aman. Wah, udah setengah 11 nih, hampir jam 11 nih. Oke. Kita menuju kakek Saibara dulu ya, sebelum nanti lanjutkan lagi menyiram tanamannya ya guys. Aduh, jam 11 oke sih, jam 11 karena tadi bukannya jam 10, jam 11 seharusnya udah ada ya kan. Oke, kita coba apa responnya ya, gue nggak tahu juga. Apa nih guys? Oh iya, di sana tuh ada kasur, betul ada kasur ya guys. Gue lupa inget sih. Coba kita kasih kakek Saibara ini ya guys. Bukankah Kak Wisnu CH dari kebun Esen itu apa bisa kubantu sekarang? Gue akan memberikan beri logam sebagai hadiah ya guys. Aku tak harapkan hadiah ulang tahun umur segini. Terima kasih banyak. Iya. Ya, karena kan biasanya umur tua tuh ya minimal dengan bertambah usia dengan sehat aja itu udah sebagai hadiah yang sangat amat berharga guys.
Meskipun nggak kayak anak muda-muda tuh biasanya kan, apalagi Sweet Seventeen ya guys, maunya tuh hadiahnya yang ya yang bagus lah, minimal HP kayak atau motor kayak atau apalah ya. Tapi untuk orang tua pastikan hadiahnya minimal bisa bertambah umur dan dalam keadaan sehat selalu, itu pun udah sangat amat berharga ya untuk bagi orang tua ya guys. Karena kita yang muda-muda belum tentu bisa merasakan menjadi umur tua gitu guys, sedangkan yang tua-tua tuh sangat berharga lah ya. Iya, umur tuh sangat berharga guys, karena kita yang muda belum tentu bisa sampai 60 atau 70, apalagi untuk zaman sekarang ya guys. Terdengarnya mungkin agak langka ya 60 atau 70 usianya, tapi kalau bisa melewati tahun umur segitu itu sangat hebat sih guys ya. Ya oke guys, kita sambung lagi ya. Sekarang gue ini kasih 2 popuri deh, karena tasnya akan gue pakai panen lobak ya. Berhubung nanti lobak tuh bakalan penuh di tasnya. Oh, ini mah barang-barang masih di sini guys, belum gue masukin dalamin ya. Oke, gue kasih dulu deh ini ya, madu ya. Ya, karena ini makanan favorit popuri juga ya. Untuk lobak jangan dulu dimasukin dong, lupa gue kan belum nanam lagi, belum dipanen juga tuh lobak. Oke, nah sekarang saatnya panen lobak guys. Barusan udah gue siram semua ya. Oke, saatnya belum deh, belum udah ya. Oh, ini yang 3 ini belum, gue lupa. Barusan baru yang ujung-ujungnya aja ya. Oh, yang bagian sini belum. Oke, sekarang kita panen aja dulu deh ini deh, karena ini udah jam 1 ya. Gue takutnya kalau nyiram dulu nggak keburu waktunya. Jadi karena jam 1 ya, oke kita selesaikan untuk memanen lobak atau turnip ya guys. Oh, ternyata ini tasnya tadi belum gue masukin tuh barang-barang rebung dan juga blue grass, blue flower, blue grass ya, itu rumput biru guys masuknya ya. Oke, kita panen semua lobak. Nah, ini lobak nih sepertinya bisa semuanya nih, rata nih semua. Karena kemarin yang panen pertama itu lobak tuh yang tengahnya kosong kan, sekarang udah bener-bener full seperti ini. Ini yang gue inginkan guys, untuk sekali tanam tuh maunya sejajar rapi seperti ini ya kan, sedangkan yang panen ulang tuh ya ada lubang di tengahnya gitu guys, biar memudahkan untuk kita panen itu ya guys, gunanya itu ya. Oke, kita selesaikan semuanya. Dan oh, ini yang paling ujung tuh kentang ya, kentang baru kemarin panen, jadi ya masih benih aja guys, belum tumbuh sebagai bunganya ya, bunga-bunganya, daun-daunnya tuh belum ada karena baru seharian juga sih guys. Oke, selesaikan semuanya nih untuk panen lobak ini guys. Semuanya berapa ya? Kayaknya di angka 30-an ada sih ini sih, menurut gue ada sih. Oke, kita lihat aja nanti ya. Nah, udah jam 4 kan, apalagi tadi kalau gue siram dulu bibit yang kentang tuh, wah udah pasti jam 5 lewat nih baru selesai nih, sedangkan Zack datang jam 5 tepat. Sepertinya hari ini sampai jam 6 atau sampai jam 7 guys, gue nggak tahu juga sampai jam berapa, tapi kita lihat aja ya. Selesaikan semuanya sebelum Zack benar-benar datang ke sini. Oke, udah habis guys. Oke, nah sekarang gue masukkan dulu kuda ya, sebelum nanti kalau udah jam 5 gue masukin kuda jam 5 sore, suara udah mati dan Zack datang guys, jadi tabrakan waktunya. Jadi gue menghindari hal itu, jadi gue masukkan kuda lebih cepat aja sih guys. Oke, sekarang udah masuk. Nah, sekarang waktunya keluar untuk membawa anjing peliharaan gue bawa dalam rumah dan nunggu Zack datang ya. Oke, kita selesaikan semuanya dulu ya. Dimana? Oh, ini ternyata gue kira ada di sana. Oh, baru datang Zack guys. Oke, baik Zack, terima kasih. Dia itu baik ya, selalu ngambil barang-barang kita guys. Oke, selesai ya. Tadi untuk kentang udah gue siram belum sih? Belum lah. Iya kan, belum kan? Iya ini belum. Gue lupa guys, gue kira udah. Oke, kita siram nih bibit kentang ini ya. Selesaikan semua tugasnya. Syukur-syukur jam 6 tepat sih masuk. Kayaknya enggak deh. Ya enggak guys, ini udah jam 6 sore. Belum, setelah ini gue akan ngisi dulu. Nah, ini karena alat penyiramannya. Nah, karena kudanya udah gue masukin guys dalam kandang, jadi musiknya terus berjalan seperti ini guys, ya kan. Kalau misalkan kudanya gue masukkan jam 5 lewat, otomatis musik akan mati, di luar akan sepi, senyap rasanya guys, ya kan. Oke deh, cukup ya, ini udah setengah 7, jam 7 ya, cukup lah, cukup waktunya ya guys. Oh, ternyata ini masih ada yang kosong guys. Nah, sekarang gue tebar benih lobak ini guys, ya kan, biar nanti panen tepat waktunya ya guys. Berarti
tanam, berarti kemungkinan tanggal 15 atau 16 udah mulai panen lagi ya guys untuk lobak ya. Oke, udah jam 7 lewat nih guys. Sekarang saatnya masuk rumah dan musiknya akan mati sampai di sini ya guys. Kita sebelum cek cuaca, gue simpan dulu bibit ini deh, bibit lobaknya dulu ya guys. Setelah simpan bibit lobaknya, baru gue cek cuaca. Apakah cerah atau hujan nanti di hari Jumatnya guys ya. Kita nggak tahu, kita coba cek aja dulu ya. Popuri udah gue kasih hadiah barusan. Cuaca, syukurlah cerah nanti hari Jumat ya guys. Mekabot Ultra on summer vacation. Turn on the light when you watch TV and be careful not to get too close to the screen. Episode 33 ini guys. Because of me. What is it? What are you concerned about? The food? The food, oh yes, number 3, right, food was cut off. Even when we combine, the right foot will be a little short. And because of that damage, we can use the ultra cutter in full power, and even after we get outside, we may have difficulties. Oh, it's all my fault because of me. I'm going to make everybody. Oh no, yellow breaks down crying. To be continued. Selesai acaranya guys. Red, blue, and green try to comfort the crying yellow. Next time Mekabot Ultra on summer vacation episode, berarti episode berapa guys? Sepertinya 34 ya, betul ya, episode 34 True Believers. So you next time, gitu aja sih ya guys acara TV-nya ya. Jadi episodenya terus nyambung, itu acaranya seru guys. Jadi kayak tembak-tembakan gitu ya. Oke deh, gue rasa untuk episode hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Gue mau langsung tulis dalam diary lalu tidur ya guys. Oke, gue rasa episode hari ini sampai sini dulu. Dan nanti akan ketemu lagi sama gue di tanggal 6 Februari 2026 ya guys. Kita udah memasuki lagi bulan baru guys. Semoga di bulan Februari ini kita lebih baik lagi daripada bulan Januarinya sebelumnya ya guys. Dan nanti ketemu lagi sama gue di tanggal 12 musim spring tahun ketiga ya guys. Di sana sepertinya ada panen. See you next time. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton video gue. Kalian jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan tekan juga tombol loncengnya ya. Oke, gue pamit. Bye-bye.